Renungan pada kesempatan hari ini berjudul Awal yang Baik. Terambil di dalam Mazmur Daud pasal yang kelima ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ketika mentari pagi menyapa di ufuk timur, itu pertanda hari baru telah tiba. Artinya apa? Artinya kita kembali beroleh kesempatan dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Dan terlebih lagi kita beroleh kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Sebab kenapa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terlebih pada saat ini kita sudah masuk di tahun yang baru. Oleh sebab itu, kita harus mengawali hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur, dengan apa yang Tuhan sudah pastinya menyediakan rencana yang indah untuk kita di hari baru tahun ini. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita belajar ada dua hal yang dapat kita renungkan dari ayat pokok kita. Yang pertama, ada telinga Tuhan yang setia. Karena pada waktu pagi hari, Tuhan dengan setia menunggu serta mendengar seruan kita. Berarti dalam hal ini, jarang sekali di antara kita menyadari, mengawali hari demi hari dengan mempersiapkan hati untuk mencari wajah Tuhan, untuk berseru dan bersekutu dengannya, dengan Tuhan terlebih dahulu, serta menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang perlu kita tahu, padahal membangun kekariban dengan Tuhan adalah awal yang baik sebelum kita mengisi hari-hari kita dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kesibukan kita. Hal inilah yang sering diabaikan dan selalu disepelekan oleh banyak orang Kristen atau setiap pribadi lepas pribadi. Padahal di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya apa? Artinya kalau kita seandainya sudah memulai hari-hari kita dengan langkah yang salah, maka akan semakin jauh kita melangkah, akan pula semakin berat langkah yang akan kita tempuh. Sehingga ada hal-hal yang tak terduga di luar perencanaan bisa saja terjadi, dan itu akan mengejutkan kita, bahkan merepotkan keseharian kita. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan dari ayat pokok kita, adakan waktu yang terbaik. Karena pada waktu kita memberikan persembahan, waktu yang terbaik itu menyukakan hati Tuhan. Dan kita pun tahu, pagi hari adalah waktu yang tepat. Setiap kita mempersiapkan segala sesuatunya. Akan tetapi, banyak orang ketika bangun pagi, pikirannya langsung tertuju pada masalah yang membuat mereka terus dihantui rasa khawatir dan takut. Kita pun cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri. Bahkan
Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dan melibatkan Dia di setiap perencanaan hidup ini. Seperti firman Tuhan, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Serta kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya, setiap kita harus sadar betul bahwa kita tidak boleh hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Tetapi kita harus ikuti teladan Yesus dengan memberikan persembahan waktu kita yang terbaik untuk mengawali setiap aktivitas kita sepanjang hari. Seperti dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Awali hari kita dengan persembahan yang terbaik. Dengan bangun pagi-pagi benar untuk meluangkan waktu untuk berdoa. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku, Tuhan, telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, firman Tuhan, dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita semua, pribadi lepas pribadi, orang-orang percaya, orang-orang beriman, awalilah hari kita, hari yang baru kita, dengan mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan. Maka sepanjang hari yang akan kita jalani, sepanjang hari yang akan kita lalui itu, dan itu pasti jauh lebih berbeda hasilnya. Maka dari itu, kita lakukan saja bagian kita. Sebab kalau Tuhan sudah ambil bagiannya, juga pasti kita lebih mudah menjalani hari-hari kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kesempatan untuk kami, atas segala apa yang sudah kami nikmati sampai detik hari ini. Karena campur tangan Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Yang kekurangan sudah diberkati melimpah. Berkati Bapak Gembala kami dan seluruh keluarga besarnya. Berkati keempat tiang gerejamu Tuhan. Kiranya berkat, urapan, kuasa, pengilhaman atas firman-firman-Mu selalu baru setiap hari untuk memberkati sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu untuk selalu mendengarkan seruan doa kami. Kami percaya waktu yang terbaik Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia.